Bab 66. Istri kontrak Sang CEO. Apa kamu percaya jika bocah itu semalam berkelahi dengan begal? Shirley menaruh minuman dinginnya di atas meja, lalu dia duduk samping sang ayah. Gara-gara seharian kemarin dia terus didatangi oleh Romy, hari ini wanita itu memutuskan untuk tidak pergi ke butik demi menghindari mantan suaminya itu. Ya, semalam dia keluar membelikan mangga untuk istrinya, mungkin saja dia lagi apes jadi ketemu sama begal di jalan. Untung saja Bara cukup pandai bela diri, jadi dia bisa melindungi dirinya sendiri dan tidak berakhir tragis di tangan para begal itu, jawab Shirley. Bocah itu, ada-ada saja, Tuan Abian menghela nafas panjang, kamu sendiri, tumben-tumbenan tidak pergi ke butik. Kenapa? Ada masalah di butik? Lagi males aja, iya. Pengin santai di rumah? Jawab Shirley. Dia memang belum mengatakan tentang kedatangan Romy kemarin. Shirley tidak ingin kondisi ayahnya kembali drop jika mendengar nama Romy disebutkan. Tuan Abian memang sangat kecewa atas apa yang Romy lakukan. Meskipun keputusan berpisah tetap ada di tangan Shirley sepenuhnya, namun sebagai seorang ayah, Tuan Abian tidak terima jika putri satu-satunya dikhianati seperti itu. Di tengah-tengah obrolan ayah dan anak itu, Arumi datang dengan membawa rantang susun di tangannya. Rencananya siang ini dia ingin mengunjungi kantor suaminya untuk mengantarkan makan siang. Kakek, Tante, Rumi mau pamit keluar untuk mengantarkan makan siang buat Mas Bara, ucap Arumi. Tumben sekali Rum nganterin makan siang segala, bocah itu manjanya kumat gara-gara berkelahi dengan begal semalam. Ledek Shirley, wajah Arumi pun tersenyum malu. Enggak kok Tan, ini memang Rumi aja yang pengin nganterin makan siang ke sana, jawab Arumi. Ya, kamu bisa pergi, nak. Hati-hati di jalan, supir akan mengantarmu, ucap Tuan Abian. Terima kasih kek. Arumi bergegas keluar rumah dan menghampiri Pak Didi yang sudah standby di samping mobil. Arumi mengkhawatirkan kondisi suaminya yang berangkat ke kantor dengan luka lebam. Akhirnya dia memutuskan untuk melihat sekalian mengantarkan makan siang. Di pertigaan jalan, tiba-tiba Pak Didi menghentikan mobilnya. Ada apa, Pak? Tanya Arumi. Nggak tahu, Non. Mesinnya tiba-tiba saja mati, jawab Pak Didi. Sebentar ya, Non, saya turun buat periksa dulu. Arumi menganggukkan kepalanya. Sembari menunggu Pak Didi mengecek mesin mobil, dia mengeluarkan ponselnya dari dalam tas dan membuka galeri foto. Di sana ada foto-foto dirinya dengan Bara. Arumi menggulir foto itu satu persatu, foto-foto itu Bara yang mengambilnya semua. Setiap momen kebersamaan mereka selalu Bara abadikan dalam ponsel Arumi, dengan alasan supaya istrinya itu bisa memandang wajahnya setiap saat meskipun hanya dalam bentuk foto. 10 menit menunggu, Arumi ikut turun dan menghampiri Pak Didi yang sedang berdiri di depan mobil sambil mengotak-atik mesin mobilnya. Bagaimana Pak? Kalau masih lama biar saya naik taksi saja, lagian udah gak terlalu jauh dari sini kantornya. Jangan, Non. Nanti saya kena marah kalau sampai membiarkan Non pergi naik taksi sendirian, larang Pak Didi. Nggak apa-apa, Pak. Biar. Belum selesai dengan kalimatnya, sebuah mobil datang dan berhenti di depan mobil mereka. Nampak Dr. Gunawan turun dari dalam mobil tersebut dan menghampiri mereka berdua. Kenapa dengan mobilnya, Rum? Tanya Gunawan. Om dokter. Ini mobilnya tiba-tiba saja mogok,
jawab Arumi sedikit canggung. Ya, dia memang sudah mengenal Dr. Gunawan sebagai dokter keluarga Alvarendra, namun ini adalah pertama kalinya dia mengobrol dengan pria itu. Memangnya kamu mau kemana? Biar Om saja yang antar, tawar Gunawan. Sebenarnya, saya mau ke kantor Mas Bara, mau nganterin makan siang buat dia, tapi... Ya sudah, ayo ikut sama Om saja, kebetulan Om juga mau ke sana, ajak Gunawan antusias. Apa tidak merepotkan, Om? Tanya Arumi ragu-ragu. Gunawan mengulas senyum, tidak sama sekali, ayo. Setelah mengambil rantang susun dan tas miliknya, Arumi terpaksa meninggalkan Pak Didi sendirian di sana. Gunawan juga sudah menelpon seseorang untuk membantu Pak Didi membawa mobilnya ke bengkel. Om dengar kamu sedang mengandung, selamat ya, ucap Gunawan memecah keheningan di dalam mobil. Iya, terima kasih, Om, sahut Arumi. Bagaimana kondisi kakak kamu? Apakah sudah lebih baik? Tanya Gunawan lagi. Kak Sofia sangat terpukul karena harus kehilangan suami dan janinnya secara bersamaan. Kondisinya sampai sekarang masih belum stabil, dia lebih banyak diam dan mengurung diri di kamar. Wajah Arumi terlihat sedih kala mengingat musibah yang menimpa kakak tirinya itu. Kehilangan orang tercinta memang sangat menyakitkan. Om juga kehilangan ayah Om saat Om masih di dalam kandungan ibu. Sejak lahir, Om tidak pernah melihat wajah ayah Om, cerita Gunawan. Arumi merasa simpatik mendengar cerita Gunawan, matanya nampak berembun. Ibu Om pasti sangat terpukul sekali karena harus ditinggal dalam keadaan mengandung seperti itu. Sangat terpukul. Hampir saja dia ingin mengakhiri hidupnya jika tidak ditolong oleh saudaranya, jawab Gunawan. Lelaki itu menoleh ke arah Arumi dan tersenyum. Tidak usah terlalu dipikirkan, ini hanya sepenggal kisah masa lalu Om yang begitu pahit. Arumi mengangguk, satu tangannya memegangi perutnya dan mengusapnya lembut. Dia berharap apa yang terjadi pada ibu Dr. Gunawan tidak terjadi padanya. Tidak bisa dibayangkan bagaimana hidupnya jika dia harus kehilangan Bara dalam hidupnya. Sesampainya di depan gedung yang menjulang tinggi itu, bukan hanya mengantarkan sampai ke depan gedung, Gunawan juga ikut naik ke lantai paling atas di bangunan gedung itu. Kebetulan Gunawan memang sengaja ingin menemui Bara karena memang sudah lama juga dia tidak berkunjung ke perusahaan Alpha Group. Arumi dan Gunawan menghentikan langkahnya tepat di depan pintu ruangan yang kebetulan tidak tertutup rapat itu. Mendengar Bara sedang mengobrol serius dengan asisten Roy di dalam sana, Arumi mengurungkan niatnya untuk mengetuk pintu itu. Jadi orang-orang semalam memang sengaja ingin mencelakai Anda. Asisten Roy memastikan lagi cerita tuannya tadi. Bara mengangguk yakin, ya, bukan cuma mencelakai. Mereka memang sengaja ingin menghabisiku, itu yang mereka katakan semalam. Mendengar obrolan itu, tubuh Arumi mendadak lemas, dia sampai menjatuhkan tasnya ke lantai. Gunawan bergegas menaruh rantang susun di tangannya di atas meja, di samping vas bunga. Pria itu langsung menahan tubuh Arumi yang hampir saja kehilangan keseimbangan. Rum, kamu baik-baik saja. Bab 67. Bara dan asisten Roy keluar untuk melihat saat mendengar ada suara berisik dari luar. Betapa terkejutnya Bara saat melihat Arumi terkulai lemah dalam dekapan Dr. Gunawan. Rum. Bara mengambil alih tubuh Arumi dan gendongannya. Dibawanya tubuh istrinya itu masuk ke dalam ruangannya. Bara mendudukkan Arumi di atas sofa, lalu dia pun berjongkok di depan sang istri dan menggenggam tangannya erat-erat. Sayang, kenapa kamu bisa di sini?
Kalau kamu bilang mau kesini kan bisa Mas jemput, tanyanya lembut. Gunawan masuk dengan membawa rantang susun dan tas yang dijatuhkan oleh Arumi tadi, lalu meletakkannya di atas meja. Kenapa kamu bohong, Mas? Katanya kamu berkelahi dengan begal, tapi... Arumi tidak sanggup melanjutkan kata-katanya saat air matanya menetes, bibirnya bergetar. Bara tidak bisa mengelak lagi, sepertinya Arumi sudah mendengar obrolannya dengan asisten Roy tadi. Mas nggak bermaksud untuk bohong, Mas cuma nggak kamu sampai kepikiran jika Mas cerita yang sebenarnya. Mas khawatir kamu dan kandungan kamu kenapa-kenapa, jawab Bara dibarengi dengan usapan lembut di perut Arumi. Kamu punya musuh. Siapa yang ingin melenyapkan kamu? Tanya Gunawan. Bara beranjak bangun dan memilih untuk duduk di samping istrinya, merangkul pundak Arumi dan membawa tubuh istrinya ke dalam dekapannya. Tidak tahu, Om Gun. Setahuku, aku tidak punya musuh, tapi entahlah, jawab Bara, netranya menangkap tangan sang istri yang sedang menggenggam erat lengan jasnya. Gunawan duduk di atas sofa yang berbeda, dia menatap sebentar pada asisten Roy yang sedang berdiri tidak jauh darinya. Apa ada yang kamu curigai sebagai pelakunya? Kejahatan seperti ini tidak bisa dibiarkan, bisa jadi pelakunya adalah orang terdekat yang menaruh dendam terhadap kamu. Bara tak langsung menjawab ucapan Gunawan, saat ini dia sendiri belum mencurigai siapapun sebagai dalang atas pengeroyokan semalam. Bara hanya tidak ingin Arumi kepikiran tentang masalah ini. Tidak ada, Om. Tapi aku akan menyelidikinya. Sayang, ayo dimakan, kamu jauh-jauh ke sini bawain Mas makanan biar bisa makan berdua sama Mas, kan? Sudah beberapa kali Bara membujuk, makanan yang dibawa Arumi bahkan sudah tertata rapi di atas meja, namun istrinya itu tetap tidak mau makan dan masih saja diam seribu bahasa. Ya, sekarang mereka hanya berdua saja di ruangan itu. Gunawan sudah pamit pulang sejak setengah jam yang lalu, begitupun dengan asisten Roy. Lelaki itu sudah kembali ke ruangan kerjanya dan kembali berkutik dengan pekerjaannya. Rum, sayang, jangan dipikirin terus. Lagi pula Mas kan juga nggak kenapa-kenapa. Arumi berdecak, dia menatap Bara kesal, lebih tepatnya dia sangat khawatir, sekarang nggak, tapi nanti. Mereka itu mengincar nyawa kamu, Mas. Bagaimana aku nggak khawatir coba? Hei sayang. Dengerin Mas sini, Bara menangkup wajah Arumi, memaksa istrinya itu supaya mau menatapnya. Rum, percaya sama Mas, ya. Secepatnya Mas akan cari tahu siapa orang yang sedang bermain-main sama Mas. Mas minta kamu untuk tidak terlalu khawatir, tolong pikiran kandungan kamu juga, sayang. Belum sempat Arumi bersuara kembali, Bara lebih dulu mencium bibirnya, eksnya dengan lembut, berharap sang istri bisa melupakan masalah tadi. Hal itu cukup berhasil, pikiran Arumi mulai teralihkan. Merasa Arumi sudah jauh lebih tenang, Bara melepaskan ciumannya, menatap mata berkabut milik istrinya, sebuah senyuman pun terukir di wajah lelaki itu. Mas kamu mau ngapain? Tanya Arumi saat Bara mulai membuka kancing jasnya, wajahnya mulai panik, tidak mungkinkan Bara ingin memintanya saat ini, di ruangan kerja itu. Menurut kamu, Mas mau ngapain? Bara melepaskan jasnya dan meletakkannya di punggung sofa, lalu dia membuka kancing lengan kemejanya dan menggulungnya sampai ke siku. Jadi, mau makan atau mau Mas makan nih? Goda Bara, diambilnya rantang berisi nasi dan diisinya dengan lauk. Mas lapar, sayang. Bara mulai menyuapkan nasi ke mulutnya.
Arumi memperhatikan Bara yang sedang makan, suaminya itu makan dengan lahap. Wajah Arumi pun tersenyum malu, bisa-bisanya tadi dia berpikir yang tidak-tidak, ternyata suaminya ini hanya kelaparan. Setelah menelpon orang kepercayaan Meres, sore ini Delia mendatangi sebuah rumah tua yang terletak di pinggiran kota. Meskipun sudah nampak usam dan temboknya sudah ada beberapa yang retak, namun bangunan itu masih nampak kokoh dan bersih. Seorang pria keluar dari salah satu ruangan dan menghampiri Delia. "Selamat datang di markasku Nona Delia, ada apa kamu sampai jauh-jauh datang mencariku? Bukankah aku ingin Anda membunuh Bara Alvarendra, tapi kenapa dia masih hidup?" "Aku tidak ingin hidup Arumi jauh lebih bahagia dari aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya kehilangan orang-orang yang dia sayangi." Meres tertawa terbahak-bahak, "Kamu pikir, membunuh orang itu semudah membunuh semut?" Lelaki itu berjalan mendekat dan berbisik di telinga wanita itu, "Semua itu butuh proses Nona Delia, proses." Delia menjauhkan wajahnya dari Meres, wajahnya nampak sedikit tegang. "Tapi aku sudah tidak sabar ingin melihat Arumi menderita. Gara-gara dia, hidupku jadi seperti sekarang ini, aku disia-siakan oleh suami dan keluarga suamiku, aku hanya dianggap sampah oleh mereka." Nafas Delia begitu menggebu-gebu, emosinya selalu naik setiap kali mengingat bagaimana sikap Randi padanya selama beberapa bulan ini. Semenjak mereka menikah, tidak ada manis-manisnya sedikitpun. Meres kembali tertawa, "Aku pasti akan membantumu Nona Delia, tapi dengan caraku sendiri. Lebih baik sekarang kamu pulang, sebelum suami kamu mencari kamu dan akan mencurigai kamu." Sebenarnya Delia sangat malas pulang, apalagi jika harus pulang ke apartemen Randi. Hidup berdua rasanya seperti hidup sendiri. Setelah pulang kantor, Randi lebih suka mengurung diri di kamar. Dan suaminya itu selalu pulang dalam keadaan sudah makan di luar lebih dulu, hingga tidak ada celah sedikit pun bagi Delia untuk berduaan dengan Randi. "Baiklah, aku akan menunggu kabar baiknya. Lebih cepat lebih baik." Dengan diantar orang kepercayaan Meres, Delia keluar dari rumah itu dan menaiki mobilnya kembali yang terparkir di depan gerbang rumah tersebut. Meres terus memperhatikan sampai mobil Delia melaju pergi meninggalkan tempat itu. Lelaki itu pun tersenyum menyeringai. "Sangat mudah membawa kamu masuk ke dalam perangkapku Nona Delia Puspitasari. Jangan khawatir, aku pasti akan membantumu, sangat membantu." Ha, ha.